Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsa wal munkar. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan seorang yang beriman, maka ada tujuan-tujuan pokok dalam menjalani hidup di dunia ini. Ada amalan-amalan pokok yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah Ta'ala. Lalu apa amalan pokok dan apa ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan adalah aqimus shalah, mendirikan salat. Bahkan seorang Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 mengatakan bahwa amalan yang paling cintai Allah Ta'ala adalah salat tepat waktu atau di awal waktu. Bahkan seorang ulama mengatakan seandainya salat itu digambarkan, dilambangkan sebagai anggota tubuh, dia bagaikan kepala di dalam tubuh seseorang. Kalau seseorang tidak punya tangan, maka tentu dia masih bisa hidup. Kalau seseorang tidak punya kaki, maka kita lihat banyak orang yang tidak punya kaki tapi mampu dan bisa bertahan hidup. Tapi bayangkan jika ada seseorang yang tidak punya kepala, lihatlah saudaraku, tidak ada satupun orang yang tidak punya kepala bisa bertahan hidup dengan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, saudaraku, di mana saja berada, maka sholat ini sangat penting bagi kita, orang yang beriman dan juga seorang muslim. Jangan tinggalkan sholat, jangan lalaikan sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang melalaikan sholat. Sungguh amat celakalah orang yang melalaikan sholat. Saudaraku, di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang karangan Syekh Ali Tontowi mengatakan bagaimana cara tips agar sholat kita khusyuk. Beliau mengatakan yang pertama dengan kesadaran. Sholat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam merupakan bentuk kesadaran diri kita, bentuk kesadaran jiwa dan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit di kalangan umat Islam kita melihat ada sebagian orang ketika sholat tapi matanya terpejam. Maka inilah hal yang dimakruhkan dalam mengerjakan ibadah sholat tersebut. Syekh Ali Tontowi mengatakan di dalam kitabnya, kenapa dengan penuh dengan kesadaran dalam sholat? Yang kedua, beliau mengatakan, u'dulul aswadaini as-sholah, bunuhlah yang hitam ketika engkau dalam sholat. Artinya bahwa ketika kita sholat memang penuh dengan kesadaran, tidak main-main, tidak melayang-layang. Kadang ada orang-orang kita lihat sholatnya memejamkan mata. Ini bagaimana hukumnya Ustaz? Ini makruh. Orang yang sholat memejamkan mata maka hukumnya makruh, tidak dibenarkan. Makruh itu artinya lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Oleh karena itu saudaraku, orang yang sholat itu penuh dengan kesadaran, penuh dengan kejiwaan, penuh dengan kenyataan, real, fakta. Dia harus melihat apa dan dia harus mendengar apa yang dibacakan oleh imam ketika dia menjadi seorang makmum. Kenapa? Karena kata Syekh Ali Tontowi, u'dul aswadaini as-shalah, bunuhlah dua yang hitam bagimu ketika engkau salat. Apa dua yang hitam saudaraku? Yang pertama adalah kalajengking dan yang kedua adalah ular yang membahayakan diri kita ketika waktu salat. Jadi salat itu penuh dengan kesadaran. Nggak mungkin kita salat itu ketika takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, waladdallin. Ketika dibuka, wah, astagfirullahaladzim, kelihatan ular dan kalajengking. Oleh karena itu, sholat penuh dengan kesadaran, jangan lagi melamun-lamun, sholat yang khusyuk dan dimulai dengan wudhu yang baik dan benar sesuai surah Al-Maidah ayat 6. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Syekh Ali Tontowi mengatakan bagaimana tips dan cara sholat yang khusyuk. Ketika sholat tidak boleh ada yang lewat di depan sholat. Nah, ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan lebih baik orang itu
berdiri 40 tahun daripada lewat di depan orang yang sholat. Jadi saudaraku di mana saja berada, ketika kita sholat, kita khawatir ada orang yang melintas di depan kita, maka Nabi menganjurkan kita pakai selempang, pakai sorban untuk menghalangi orang yang melintas di depan kita waktu kita sholat. Atau kita bisa mengambil alternatif ya untuk sholat di depan tiang-tiang di dalam masjid tersebut agar orang tidak melintas di depan kita. Inilah salah satu toleransi antara kita dengan saudara kita dalam ibadah sholat. Saudaraku di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa langkah-langkah kita agar sholat kita khusyuk? Yang pertama, ada 5 langkah agar sholat kita khusyuk. Yang pertama adalah ketika azan tidak boleh kita berbicara-bicara atau berongobrol-ngobrol. Nah, ini ada satu hadis mengatakan ketika azan berkumandang dia berbicara dan ngomong-ngomong, maka ini akan mengkhawatirkan dia akan diterima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena azan itu panggilan Allah dan kita harus mendengarnya sebaik mungkin dan sehening mungkin, kita resapi, kita hayati panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa panggilan manusia kita segera datang, terus kita buru-buru datangnya? Kenapa panggilan Allah kita tidak resapi, tidak hayati? Kenapa panggilan manusia, panggilan telepon, SMS, chattingan, BBM, WhatsApp atau panggilan-panggilan yang lainnya kita hayati, kita renungkan? Kenapa panggilan Allah tidak kita bisa hayati dan kita renungkan? Nah, yang kedua, bagaimana cara kita untuk mendapatkan sholat yang khusyuk? Ketika berwudu tidak dibenarkan ngomong-ngomong atau berbicara. Nah, ini jangan nanti kita ketika berwudu ya basuh wajah. Gimana wirid semalam? Apanya? Ini tidak dibenarkan. Terus itu kita basuh tangan. Gimana taklim semalam? Siapa ustadznya? Siapa jamaahnya? Ini tidak dibenarkan ya. Nah, ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, mari kita jaga adab, tata kerama, bagaimana berwudu dan bagaimana sholat yang baik untuk mendapatkan sholat yang khusyuk. Lalu yang ketiga, kata Syekh Ali Tontowi, tidak boleh tasbih. Selesai wudu, kita jalan ke masjid itu tidak boleh tasbih. Apa itu tasbih? Membunyi-bunyikan jari jemari. Yang boleh apa Ustaz? Yang boleh tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih nggak boleh. Ini udah jarinya pun nggak bisa bunyi, jari orang dibunyikannya. Ya Allah ya Karim. Saudaraku, pemirsa di mana saja berada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, bagaimana cara kita, langkah kita untuk mendapatkan sholat yang khusyuk? Memahami bacaan sholat atau memahami bacaan dari imam ketika kita menjadi makmum. Nah, ini salah satu cara, tips, langkah agar kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Yang terakhir adalah tidak boleh bersuara. Nah, jangan pula nanti ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kita duluan mengatakan amin. Nah, ini tidak dibenarkan. Dan juga tidak dibenarkan dalam Islam kita yang sholat sebagai seorang makmum tidak boleh mendahulukan imam. Kalau imam belum ruku, kita tidak boleh ruku duluan. Imam belum sujud, kita tidak boleh sujud duluan. Ini hukumnya makruh, lebih baik kita tinggalkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.